Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Januari 2024. Sonoforex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam ya, untuk membahas review dari pergerakan XAU-USD di sesi Amerika kemarin. Dan kalau kita perhatikan pergerakan XAU-USD di sesi Amerika terjadi penurunan ya, agresif penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak luput dari rilis data ekonomi yang kita kemarin udah bahas, di mana rilis pukul 22.00. Jadi kalau Anda bisa lihat di tabel di sini, kalau kita perhatikan ketika rilis pukul 22.00 ada data GOLTS Job Opening dan ISM Service PMI, di mana data GOLTS Job Opening hasil aktualnya menghasilkan 8,09 juta, di atas daripada yang diproyeksikan yaitu 7,7. Hal tersebut tentunya mendorong inflasi dan memperkuat pergerakan indeks dolar secara keseluruhan, karena penyedia tenaga kerja meningkat di angka 8,09. Kemudian rilis juga ISM Service PMI, ini juga high impact ya, di mana menghasilkan angka aktual 54,1%, ya, naik di atas 53,3% dari forecastnya. Kemarin juga udah saya sampaikan ya, di mana kalau angkanya naik di atas daripada forecast, maka kondisinya meningkatkan inflasi dan indeks dolar terjadi kenaikan. Dan ketika pukul 22.00 reaksi pasar secara teknikal pasca sampai dengan targetnya ya, mendekati 2665 di sisi ini. Pukul 22.00 ini candlenya ya, pertama terkonfirmasi perhentian dari laju impulsif bullish, ada candle bearish sebelum potensi sudah sedikit melemah ya, tekanan buyers kemudian didorong dari data ekonomi yang menunjukkan kekuatan bullish kembali pada indeks dolar. Jadi kemarin proyeksinya indeks dolar kan masih dalam tekanan seller ya, karena data tersebut bagus ya, di atas daripada forecast. Kemarin juga sudah saya sampaikan di grup ZF Brotherhood, di mana datanya meningkatkan penguatan pada indeks dolar. Dan reaksi pada XAU-USD kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai mendekati low di kisaran 2644. Sampai dengan akhir sesi penutupan, pergerakan XAU-USD tertahan ya, dan tidak terlihat continuation bearish sampai mendekati low ataupun batas breakout yang kita tandain sebelumnya. Hanya sebatas kalau kita ukur ya 50%, dan kemudian dia membuat sebuah area konsolidasi sampai dengan akhir sesi penutupan. Dan apakah hari ini masih memiliki peluang untuk bullish dengan awal di hari Selasa kondisi data ekonomi yang cukup bagus ya, dan hari ini juga akan rilis data ekonomi selanjutnya ya. Di hari ini akan ada unemployment claim ya, akan ada data ADP ya, ADP employment change ya, itu akan rilis sama jobs claim ya hari ini. Jadi perlu kita lihat nantinya, sama malamnya akan ada Fed Chair Powell speak deh kalau nggak salah ya. Nanti kita akan bahas di review sore ya, hal-hal apa yang nanti sangat berpengaruh untuk hari ini. Oke, sekarang kita akan membahas di analisa hari ini. Ini saya bersihkan dulu coret-coretan kemarin. Dan tentunya yang masih menjadi pertanyaan kita adalah apakah masih memungkinkan untuk XAU-USD bergerak bullish. Kita langsung lihat aja di time frame daily. Secara keseluruhan market sampai dengan saat ini memang masih dalam corrective wave ya, dan saya masih melihat sejauh ini pasca terjadinya all time high 2790.04
terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mendekati level 2537.37, dan saya melihat di sini ada potensi pembentukan symmetrical triangle. Jadi di sini ada wave A, B, C, D, dan E. Jadi menurut saya ini masih dalam progres kenaikan ya, seperti ini menuju wave D, atau lebih tepatnya dari Fibonacci retracement yang saya tandain di sisi area 78,6% sampai 61,8% di 2671.67 sampai dengan 2695.50. Ini adalah target saya minggu ini ya. Kalau memang masih memungkinkan, insya Allah akan menuju ke level tersebut. Karena secara keseluruhan memang area yang saat ini sedang berjalan masih dalam konsolidasi ya tentunya, karena di pergerakan saat ini pasca terjadinya penolakan di sisi 2600 kurang lebihnya, ini juga ada area demand 2620 sampai 2600 level psikologi, ada konfirmasi dorongan bullish sampai dengan posisi candle hari Selasa juga masih ditutup candle bullish. Cuman sayangnya candle tersebut tidak mampu breakout close di atas daripada previous daily high di 2649.29, dan ada potensi tekanan seller di sisi ini. Ada ekor dari atas ke bawah, candle masuk lagi dalam area range. Memang secara volume meningkat dari sebelumnya, tidak terlalu besar, seller lebih mendominasi ya. Cuman di sini buyer sama sellernya juga masih sama-sama kuat sampai terkonfirmasi di hari Selasa adalah impulsif bullish memakan daripada candle warna hijau. Tapi kembali lagi, untuk dorongan buyers yang sangat kuat, momentum bullish yang sangat kuat, saya rasa tidak sampai dengan 90% ya dari dorongan posisi hari Selasa kemarin. Dengan diakhiri sesi penutupan di bawah previous daily high ya, kurang lebih 50-50 sebenarnya ya kalau kita perhatikan. Jadi kita akan sebenarnya masih menunggu peluang hari ini. Kalau candle hari ini masih memungkinkan untuk bullish seperti ini ya saya rasa nanti sampai di posisi hari Kamis dan Jumat akan berpeluang mendekati wave D. Tapi kalau nanti setelah perkiraan saya, kalau memang hari ini betul-betul ditutup candle impulsif bullish seperti ini, saya rasa hari Kamis akan mendekati ke level area 618 sampai dengan 786. Jadi mendekati trend line sampai nanti kita lihat hari Jumat yang akan rilis data non-farm payroll, apakah bisa keluar daripada trend line atau akan terjadi penolakan dan berpotensi menuju wave E seperti itu. Tapi kalau dengan kondisi market data ekonomi terus membaik dan hari Rabu ini tutupannya seperti ini, impulsif bearish, saya rasa masih akan memperkuat penurunannya ya seperti ini. Jadi akan menguji sekali lagi area demand sampai nanti kebalikannya tentunya di posisi hari Rabu kalau impulsif bearish ya seperti ini, maka di Kamis memungkinkan akan menguji sisi area demand, dan estimasi saya memungkinkan hari Jumat akan terjadi dorongan bullish. Itu sih, jadi kebalikannya. Secara keseluruhan memang masih dalam corrective wave, masih konsolidasi, belum keluar dari area ini untuk membuat high baru atau low baru yang lebih tinggi ya, keluar daripada level 2700 ataupun level 2600 untuk menuju 2500. Oke, untuk hari ini skenario saya akan melihat dulu time frame 4 jam seperti ini ya. Karena kalau kita perhatikan di mana di daily sekali lagi ya ada ekor dari atas. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, tekanan bullish masih cukup kuat ternyata, dan candle 1 dan candle 2 di akhir sesi penutupan ini masih dalam area range. Artinya berada dalam area inside bar candle. Ya, saya rasa harus
cukup hati-hati ya di satu area ini, karena ketika area high ya ataupun low sebelumnya baik di 2641.47 sampai dengan 2664.20 belum ke trigger ya, teman-teman harus waspadai. Cuman di posisi bawah di area sini ya, saya melihat ada potensi untuk dipantau di area ini ya, mendekati daripada tapi saya sih akan turunkan aja ya sebentar. Potensinya saya akan turunkan di sini. Ini merupakan zona pantau saya untuk hari ini, berkisaran dari 2641.47 sampai dengan 2638.31. Jadi yang saya harapkan ketika terjadi liquidity di bawah 2641 ya, 47, di sisi ini ada penolakan, baik itu pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah ada potensi dia kembali lagi menguat ya, seperti ini. Adapun kalau kita tarik dari posisi Fibonacci retracement ya, kurang lebih ada di area 50% ya di posisi ini, yaitu 2639.67, itu poin sekian. Anda bisa pantau di sisi 50% atau area premium diskon. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya sejauh ini dari kondisi market XAU USD, dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan sekedar informasi aja bahwasanya buat teman-teman ya di grup ZF Brotherhood ataupun Signal Trade, tentunya ada 3 kuota ya yang masih kosong untuk edukasi privat buat teman-teman yang tertarik untuk belajar langsung dengan saya. Tentunya Anda bisa WA admin support ya untuk hari ini terakhir, kalau memang Anda membutuhkan pembelajaran dari trading ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.